Bab 1749. Saatnya mengubah nasib. Setiap generasi ada talentanya, masing-masing memimpin selama ratusan tahun. Ezra yang berkata dengan lembut, lalu menatap Yohana yang, gadis, kata-katamu sangat tajam. Yohana yang tertawa kecil dan tidak berbicara. Saat ini, Ezra yang berkata, 8 keluarga besar, setiap keluarga pernah menghasilkan iblis super semacam itu. Misalnya, Mukmin Wu dari keluarga Wu, Julina Ying dari keluarga Ying, dan Niswantoku dari keluargaku. Karakter-karakter ini, di zaman mereka, adalah pemimpin. Julina Ying masih ada. Yohana yang bertanya. Ezra yang mengangguk, seharusnya masih ada, dengan kekuatan lawan, di alam semesta kelas tengah ini, pada dasarnya tidak ada yang bisa membunuhnya. Sama seperti ayah warrior yang, sekalipun dia kehilangan kultivasinya, bukankah dia juga bisa melarikan diri dari pengejaran keluarga yang? Yohana yang terdiam beberapa saat, lalu berkata, bagaimanapun juga, terima kasih atas bantuanmu. Sebelumnya, Vito Ying keluarga Ying itu hendak bertindak, namun dihentikan oleh orang di depannya ini, sehingga terjadilah adegan di mana keduanya bermain catur tadi. Ezra yang menggelengkan kepalanya sedikit, gadis, seperti yang aku katakan sebelumnya, keluarga tidak penting bagiku. Bagaimanapun juga adalah keluarga yang adalah darah leluhur. Dalam keadaan kemampuanku, tentu saja aku tidak akan duduk diam dan melihat saja. Berbicara sampai di sini, dia menatap Yohana yang, namun, jika monster tua itu keluar, dan kemudian melawan keluarga yang, aku tidak akan peduli. Aku bisa menyerang demi keluarga yang, tetapi aku tidak akan ikut mati bersama keluarga yang. Yohana yang sedikit mengangguk, aku mengerti. Ezra yang berkata, jika orang-orang di bawah alam alami tingkat ke-6 datang untuk mengepung keluarga yang, aku tidak akan mengambil tindakan, bertindak juga tidak ada artinya, karena jika aku mengambil tindakan, tentu akan ada master alam alami tingkat ke-6 yang datang menghadapiku. Singkatnya, kalian berdua jaga diri saja. Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang. Yohana yang meninggalkan kuburan, di luar kuburan, dia menatap langit berbintang, keluarga yang tidak akan mati. Planet Tianhuang, kota Tianhuang. Saat keluarga Ying dan master keluarga lainnya pergi mengepung benua Tiansu, warrior yang datang ke kota Tianhuang. Sebelumnya yang dia diskusikan dengan Yohana yang adalah saat keluarga Ying dan keluarga bangsawan lainnya pergi menyerang benua Tiansu, dia datang untuk menyerang keluarga Ying dan keluarga bangsawan lainnya secara diam-diam. Bertaruh. Sebuah pertaruhan. Alasan disebut sebagai pertaruhan adalah karena dia tidak yakin apakah keluarga Ying dan keluarga bangsawan lainnya akan kembali atau tidak. Jika keluarga Ying dan keluarga bangsawan lainnya tidak kembali, tanpa alasan, benua Tiansu berakhir. Namun, dengan kekuatannya, dia juga bisa menghancurkan kota Tianhuang. Sebenarnya, dia mengabaikan satu hal, yaitu, di hati keluarga Ying dan keluarga bangsawan lainnya, hal pertama yang harus dihancurkan bukanlah benua Tiansu, tetapi dia dan Yohana yang. Oleh karena itu, meskipun mereka menghancurkan keluarga yang, selama dia dan Yohana yang masih hidup, keluarga yang belum bisa dianggap berakhir. Bukan hanya belum berakhir, saat itu dia dan Yohana yang, tanpa ada beban keluarga yang, keduanya benar-benar tersembunyi, dan itulah yang paling menakutkan. Oleh karena itu, keluarga Ying dengan tegas melepaskan tembakan melawan keluarga yang, dan kemudian berbalik dan kembali ke benua Tianhuang. Di luar gerbang kota Tianhuang, warrior yang berdiri dengan pedang.
Saat ini, kota Tianhuang sudah banyak diperbaiki, paling tidak, tembok luar kota sudah hampir selesai diperbaiki. Pada saat ini, dia telah menerima berita bahwa Marvel Ying dan yang lainnya telah datang ke kota Tianhuang. Melihat tembok kota untuk waktu yang lama, warrior yang berbalik dan menghilang. Setelah 5 tarikan napas, Wong. Suara pedang yang memekakkan telinga tiba-tiba bergema di atas seluruh kota Tianhuang, dan kemudian 4 energi pedang jatuh dari langit seperti meteor ke kota Tianhuang. Bum bum bum. 4 energi pedang yang kuat langsung membagi seluruh kota Tianhuang menjadi 4,5. Pada saat yang sama, di luar tembok kota Tianhuang, beberapa kata muncul, lanjutkan pembangunan, aku akan datang lain kali. 15 menit kemudian, Marvel Ying dan yang lainnya kembali ke kota Tianhuang. Saat mereka melihat kata-kata di luar tembok kota Tianhuang, ekspresi Marvel Ying dan yang lainnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Di antara mereka, seorang lelaki tua hendak menghapusnya, tetapi pada saat ini, Marvel Ying menghentikannya. Buat apa hapus? Saat berbicara, dia menunjuk kata-kata di tembok kota, dan berkata, jangan hapus, biarkan saja. Biarkan semua anggota keluarga Ying melihatnya setiap hari, ini adalah penghinaan terhadap keluarga Ying, penghinaan ini tidak dapat dihapus sampai dibersihkan. Kerumunan terdiam. Memalukan. Memang memalukan. Warrior yang datang ke kota Tianhuang 2 kali, tidak hanya menghancurkan kota Tianhuang, tetapi juga meninggalkan kata-kata seperti ini di kota Tianhuang. Bagi keluarga Ying yang mendominasi seperti itu, benar-benar hal yang memalukan. Pada saat ini, Marvel Ying berkata lagi, mulai sekarang, warrior yang akan menjadi musuh bebuyutan keluarga Ying. Ada dia, tidak ada keluarga Ying, ada keluarga Ying tidak ada dia, generasi keluarga Ying aku saat ini tidak dapat membunuhnya, maka generasi berikutnya yang akan bunuh dia, generasi berikutnya tidak akan bisa membunuhnya, generasi berikutnya, sampai orang ini mati. Ditambah dengan energi hitam, suaranya menyebar seperti guntur ke seluruh kota Tianhuang, dan pada saat ini, seluruh kota Tianhuang mendengar kata-katanya. Musuh bebuyutan. Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, keluarga Ying telah menyatakan perang terhadap orang seperti ini. Dengan kata-kata Marvel Ying, bisa dibilang hubungan antara warrior Yang dan keluarga Ying benar-benar menjadi abadi. Tapi terhadap warrior Yang, dia tidak peduli sama sekali, karena keluarga Ying tidak akan pernah melepaskannya, tapi sekarang dia hanya menyatakannya saja. Masalah kota Tianhuang pada akhirnya belum memuaskan, dan berita menyebar. Bagaimanapun juga, pergerakannya begitu besar, tidak bisa disembunyikan. Selain itu, ada pengumuman dari keluarga Yang. Oleh karena itu, dalam waktu singkat, semua orang di alam semesta kelas tengah pada dasarnya tahu bahwa warrior yang pergi lagi ke kota Tianhuang. Tidak hanya pergi ke sana, tetapi juga membuat kekacauan di kota Tianhuang. Terutama kalimat, lanjutkan pembangunan, aku akan datang lagi. Kalimat ini membuat keluarga Ying kehilangan muka. Dan warrior yang sekali lagi terkenal di alam semesta kelas tengah karena kalimat ini. Hal ini pun membuat sebagian orang yang semula ingin berperan sebagai penguasa manusia berubah pikiran, bercanda, bahkan keluarga Ying tidak bisa berbuat apa-apa terhadap warrior Yang. Jika mereka pergi memprovokasi warrior Yang, pasti merasa hidup terlalu lama. Namun, masih ada sedikit keberuntungan. Karena mereka merasa membunuh seseorang dan kemudian mengubah benda berharga, lalu bersembunyi, selama mereka bersembunyi dan tidak muncul, apa yang bisa warrior Yang lakukan pada mereka? Tentu saja,
Orang-orang seperti itu adalah minoritas. Lagi pula, tidak semua orang tidak punya pikiran. Setelah 4 pedang membagi kota Tianhuang menjadi 4,5, warrior yang tidak tinggal di kota Tianhuang, dia langsung meninggalkan kota Tianhuang. Dia tidak ingin dikepung dan dipukuli, dan sekarang dia tidak bisa konfrontatif, sebagaimana dia bertindak sembrono. Jangan pernah membuat gelombang, sekali gelombang mungkin akan langsung berakhir. Di langit berbintang, warrior yang mengenakan jubah hitam, pedangnya disembunyikan, ditambah dengan auranya disembunyikan, pada saat ini, meskipun Yohana yang ada di depannya, diperkirakan tidak bisa mengenalinya. Dia terlalu keren sekarang, jadi dia harus rendah hati, jika tidak, begitu ketahuan, diperkirakan banyak orang akan mengetahui keberadaannya dalam beberapa saat. Tepat saat warrior yang hendak kembali ke benua Tiansu, di langit berbintang, dia menemukan seorang pemuda, dan pada saat ini, pemuda itu juga menemukannya, karena dia tidak menyembunyikan dirinya, tetapi hanya menyembunyikan auranya. Warrior yang saling melirik dan hendak pergi, tetapi pada saat ini, pria itu muncul di depannya. Saudara ini akan pergi ke benua Tiansu. Pemuda itu bertanya. Warrior yang mengangguk, kenapa? Senyum muncul di sudut mulut pemuda itu, melihat penampilan saudara, pasti datang karena warrior yang itu, kan? Datang untuk warrior yang tercengang. Pemuda itu berkata, apa mungkin bukan? Warrior yang melirik pemuda itu dan berkata, benar. Kenapa, kamu datang demi dia juga? Pemuda itu tersenyum dan berkata, bisa dibilang begitu. Kamu tahu, hadiah yang ditawarkan oleh keluarga Ying dan keluarga bangsawan lainnya sangat menarik. Mendengar ini, mata warrior yang sedikit menyipit di bawah jubah hitam, apakah kamu di sini untuk keluarga warrior yang? Tentu saja. Pemuda itu tersenyum, kekuatan warrior yang menantang langit, aku bukan lawannya, tetapi istri dan putrinya, hehe, aku sudah mencari berita, sebagian besar istri dan putrinya alam sempurna, dan bahkan yang di bawah alam sempurna. Untuk pendekar hitam setingkat alam sempurna, tidak ada kesulitan bagiku. Berbicara sampai di sini, dia berhenti, dan kemudian berkata, karena saudara juga di sini demi istri dan putrinya, mengapa tidak bergabung denganku? Lebih banyak orang, lebih banyak jaminan, bagaimana menurutmu? Di kejauhan, warrior yang berpikir sejenak, lalu mengangguk, baik. Mendengar ini, pemuda itu tersenyum dan berkata, baiklah, ayo pergi. Kota Tianji sangat besar, apakah kamu tahu di mana istri dan putrinya berada? Warrior yang bertanya. Tentu saja aku tahu. Pemuda itu tersenyum dan berkata, ada orangku di keluarga yang merupakan anggota senior dari keluarga yang. Kali ini, aku bekerja sama dengan pihak lawan, jadi kali ini, kita akan aman. Ada orang di keluarga yang. Warrior yang mengepalkan tangan kirinya perlahan, apakah kamu tidak takut warrior yang akan kembali? Dia tidak ada di benua Tiansu sekarang. Pemuda itu berkata, menurut berita dari mata-mataku di keluarga yang, dia seharusnya berada di kota Tianhuang sekarang, dan setelah dia pergi ke kota Tianhuang, dia akan pergi ke tempat keluarga lain. Jadi, ini adalah kesempatan kita. Mendengar ini, warrior yang mengangguk, ternyata begitu, ayo pergi. Baik. Setelah pemuda itu selesai berbicara, tubuhnya bergerak dan melesat ke arah benua Tiansu di bawah. Dan warrior yang juga mengikutinya. Dalam perjalanan, warrior yang tiba-tiba bertanya lagi, mau bertindak langsung atau nanti? Tidak. Pemuda itu berkata, kita harus menunggu sebentar.
Kenapa? Warrior yang bertanya. Karena putri warrior yang akan pergi ke gunung belakang kota Tianji dengan seorang gadis kecil untuk bermain setiap siang hari. Saat itu adalah kesempatan kita. Tangkap putrinya dulu. Pemuda itu berkata. Pasti ada orang yang melindungi. Warrior yang berkata. Tidak masalah, orang-orangku akan mengalihkan master rahasia itu. Pemuda itu berkata. Ternyata begitu. Warrior yang berkata. Sebentar lagi datang. Hehe, saudaraku, saatnya mengubah nasib. Harta karun tingkat alam alami, dan buah spiritual, tes-tes. Pemuda itu tiba-tiba tertawa. Segera, keduanya memasuki kota Tianji dengan tenang. Bersambung.